Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Nah, studi kasus yang kami ambil adalah bangkrutnya PT Yuna Menir. Nah, kelompok 2 ini terdiri dari 8 anggota, yaitu Agnes Janus, Amelia Noviargia Taufik, Elizabeth Siwi Wijayanti, Indra Setia Dermawan, Muhammad Fahmi Prasetyo, Pristiwanto Bani, saya sendiri, Suharyani Natasya Alfitri, kemudian Wisnu Widodo. Nah, kelompok 2 mengambil studi kasus adalah bangkrutnya Nyonya Menir. Nah, bagaimana bangkrutnya Nyonya Menir ini akan kita lihat dari perspektif daripada manajemen risiko sebagai berikut. Nah, pokok bahasan yang akan kita sampaikan adalah yang pertama mengenai gambaran umum dan sejarah PT Nyonya Menir, yang kedua kasus PT Nyonya Menir, yang ketiga sumber risiko PT Nyonya Menir, yang keempat bagaimana cara mendeteksi risiko PT Nyonya Menir, dan yang kelima adalah tindakan koreksi dan pencegahan risiko PT Nyonya Menir. Nah, gambaran umum dan sejarah Nyonya Menir sebagai berikut, bahwa PT Nyonya Menir adalah perusahaan jamu tradisional Indonesia yang sangat terkenal, didirikan oleh Lau Ping Nio pada tahun 1919 di Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini telah menjadi salah satu produsen jamu terbesar dan paling dikenal di Indonesia dengan sejarah yang panjang dan produk-produk yang ikonik. Nah, sejarah awalnya Nyonya Menir bahwa Nyonya Lopingyo yang kemudian dikenal sebagai Nyonya Menir lahir pada tahun 1895. Dia memulai bisnis jamu karena suaminya sakit dan dia mencoba berbagai ramuan tradisional untuk menyembuhkannya. Setelah berhasil, ramuan-ramuan ini populer di kalangan masyarakat setempat, mendorong Nyonya Menir untuk memulai usaha produk jamu. Selanjutnya, saya Elizabeth Siwijayanti akan mempresentasikan mengenai perkembangan perusahaan. Awal mula, jamu Nyonya Menir ini diproduksi secara rumahan dengan metode tradisional. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan, Nyonya Menir mulai memperluas produksinya dan membuka pabrik. Untuk perkembangan teknologi, pada tahun 1940-an, perusahaan ini sudah memiliki pabrik modern dan memperkenalkan teknologi produksi yang lebih canggih untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Lalu untuk inovasi produk, Nyonya Menir dikenal karena memadukan resep-resep tradisional dengan teknologi modern untuk menghasilkan berbagai produk kesehatan, seperti jamu untuk kesehatan umum, kecantikan, dan juga kebugaran. Baik, selanjutnya untuk produk-produk Nyonya Menir terdiri dari produk yang populer. Beberapa produk populer Nyonya Menir meliputi jamu kunyit asam, jamu sinom, dan beras kencur. Lalu keunggulan produk. Nyonya Menir dikenal karena memadukan resep-resep tradisional dengan teknologi modern untuk menghasilkan berbagai produk kesehatan yang berkualitas. Lalu untuk manfaat kesehatan, produk-produk Nyonya Menir menawarkan berbagai manfaat kesehatan, mulai dari kesehatan umum, kecantikan, hingga kebugaran. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait kasus PT Nyonya Menir. Yang pertama, tantangan dan kebangkrutan. Yang pertama terjadi karena masalah keuangan. Mulanya perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan, termasuk hutang yang menumpuk. PT Nyonya Menir memiliki kewajiban keuangan yang besar pada kreditur, dan ketidakmampuan untuk membayar hutang-hutang ini menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan. Yang kedua, manajemen yang kurang efektif. Masalah internal dalam manajemen perusahaan turut berkontribusi terhadap kebangkrutan. Ada dugaan bahwa perusahaan mengalami konflik internal di tingkat manajemen yang mempengaruhi keputusan-keputusan strategis dan operasional perusahaan. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Industri jamu di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain besar dan kecil yang menawarkan produk serupa. Persaingan ketat ini mempengaruhi pangsa pasar PT Nyonya Menir, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua adalah penyebab kebangkrutan.
Pertama terjadi karena perubahan preferensi konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen dan gaya hidup juga berdampak pada permintaan produk jamu tradisional. Banyak konsumen yang mulai beralih ke produk kesehatan dan kebugaran modern yang lebih mudah diakses dan lebih sesuai dengan gaya hidup mereka. Yang kedua adalah kurangnya inovasi. Meskipun memiliki sejarah yang panjang dan besar, produk-produk yang dikenal, PT Indomie dinilai kurang melakukan inovasi dalam mengembangkan produk baru atau memperbarui strategi pemasaran mereka. Hal ini membuat mereka kesulitan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih dinamis dan inovatif. Ketiga adalah kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya bahan baku dan produksi juga menjadi tantangan bagi PT Indonesia. Biaya produksi yang tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan harga jual yang sebanding, sehingga margin keuntungan perusahaan semakin menipis. Yang keempat adalah putusan hukum. Akhirnya putusan hukum dari Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan PT Indonesia pahit menjadi titik akhir dari perjalanan perusahaan. Keputusan ini diambil setelah perusahaan gagal memenuhi kewajiban keuangannya kepada direktur. Perkenalkan, nama saya Amelia Novirgia Taufik. Di sini saya akan menjelaskan tentang warisan dan pengaruh pada PT Nyonya Menir. Yang pertama adalah pionir jamu tradisional. Nyonya Menir dianggap sebagai salah satu pionir dalam mempopulerkan jamu tradisional dan mengangkatnya ke panggung nasional dan internasional. Yang kedua ada warisan yang abadi. Meskipun mengalami kebangkrutan, warisan Nyonya Menir tetap hidup melalui kontribusinya terhadap industri jamu di Indonesia. Yang ketiga ada produk yang dicari. Produk-produk Nyonya Menir masih dikenal dan dicari oleh konsumen yang menghargai manfaat kesehatan dari ramuan tradisional Indonesia. Selanjutnya adalah overview kasus. Yang pertama, awal mulanya Nyonya Menir memulai bisnis jamu-jamu tradisional pada tahun 1919 di Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya, perkembangannya pesat menjadi salah satu produsen jamu terbesar dan paling dikenal di Indonesia. Yang ketiga adalah tantangan, namun PT Nyonya Menir akhirnya harus menyatakan bangkrut pada tahun 2017 akibat berbagai tantangan, termasuk masalah keuangan dan persaingan yang ketat. Meskipun mengalami kebangkrutan, warisan Nyonya Menir tetap hidup melalui kontribusinya terhadap industri jamu di Indonesia. Produknya masih dikenal dan dicari oleh konsumen yang menghargai manfaat kesehatan dari ramuan tradisional Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya ada yang ketiga yaitu sumber risiko PT Nir. Sumber risiko yang pertama yaitu sumber risiko pasar. Jadi perubahan preferensi konsumen dan tren pasar dapat mempengaruhi penjualan produk. PT Nyonya Menir beroperasi di industri kosmetik dan kesehatan, di mana permintaan bisa sangat bervariasi. PT Nyonya Menir mengalami keterpurukan karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan jamunya di era digital saat ini. Menurut Bambang Brojonegoro sebagai Kepala Bappenas, PT Nyonya Menir tidak dapat memenuhi dan mengikuti keinginan pasar sehingga menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Lalu yang kedua ada risiko reputasi. Sebagai perusahaan dengan sejarah panjang di Indonesia, reputasi adalah aset besar. Kejadian yang merusak reputasi seperti kualitas produk yang menurun atau kontroversi publik dapat berdampak signifikan. Jenis strategi yang digunakan oleh PT Nyonya Menir adalah maintenance strategy, di mana dari sekitar 254 jenis produk, 60% dari produk tersebut untuk kepentingan wanita. Dengan tidak adanya peningkatan yang sesuai dengan target peningkatan penjualan dan cenderung stagnan, menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang digunakan belum optimal. Lalu yang ketiga ada risiko regulasi. Jadi perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan dan standar kesehatan serta keselamatan. Perubahan dalam regulasi yang tidak terduga bisa membawa risiko compliance. PT Nyonya Menir pernah mengajukan risk reducing dengan mengajukan kasasi pada pengadilan dan juga mengajukan permohonan perdamaian pasca dinyatakannya pahit. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Semarang.
Lalu yang keempat ada sumber risiko operasional. Risiko ini meliputi masalah yang berkaitan dengan operasi harian seperti masalah produksi, kegagalan teknologi, dan gangguan pada rantai pasokan. PT Nyonya Menir mengalami krisis operasional pada tahun 1984 sampai 2000 karena adanya sengketa perebutan kekuasaan hingga kemeja hijau. Selain itu juga adanya masalah-masalah pekerja dan pemogokan buruh yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2001 yang menuntut pembayaran THR, pemogokan kerja, masalah HAM, dan demonstrasi. Lalu yang kelima ada risiko kredit. Aspek ini berkaitan dengan likuiditas, pengelolaan utang dan arus gas. PT Nyonya Menir memiliki hutang sebesar 89 miliar kepada 35 kreditur dan tidak dapat melunasinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Anggota Majelis Hakim PN Niaga Semarang Wismonoto mengatakan pihak penggugat mengajukan karena tidak puas atas proses pembayaran hutang sebagaimana diatur pada perjanjian damai sehingga membuat kreditur meminta agar PT Nyonya Menir dipilotkan dan seluruh aset perusahaan dilelang untuk melunasi hutang kepada kreditur dan karyawan. Dan yang keenam ini ada resiko kompetisi. Pada industri kosmetik dan kesehatan, persaingannya cukup ketat. Muncul pesaing baru atau strategi agresif dari pesaing lama dapat mengancam pangsa pasar PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir pernah membuat gerai modern seperti Menir Shop dan Menir Corner yang bertujuan untuk mengubah stigma jamu kuno terhadap masyarakat dan kaula muda. PT Nyonya Menir juga melakukan inovasi terhadap kemasan produknya dengan menjadikan bentuk kapsul ataupun seperti teh celup, namun sayangnya inovasi-inovasi tersebut belum cukup. 4. Cara mendeteksi risiko PT Nyonya Menir. Mendeteksi dan mengelola risiko dalam kasus PT Nyonya Menir, perusahaan jamu terkenal di Indonesia yang mengalami masalah keuangan serius, memerlukan pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh. Berikut langkah-langkah mendeteksi dan mengelola risiko besar referensi yang relevan. Yang pertama, mengidentifikasi risiko dari PT Nyonya Menir. Langkah pertama dalam manajemen risikonya adalah mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam kasus PT Nyonya Menir. Risiko-risiko yang pertama dari risiko keuangan, terjadi keterlambatan pembayaran utang, likuiditas rendah, dan penurunan penjualan. Ada risiko operasional, efisiensi produksi yang rendah, masalah kualitas produk, dan gangguan rantai pasok. Terus ada risiko reputasi, hilangnya kepercayaan konsumen pada mitra bisnis. Ada risiko hukum dan regulasi, kepatuhan terhadap peraturan industri, dan hukum kepahilitan. Yang kedua adalah dengan cara analisis risiko. Setelah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis. Yang pertama, analisis dampak keuangannya, menghitung potensi keuangan finansial akibat risiko yang diidentifikasi. Kedua, analisis operasional, menilai dampak risiko terhadap proses produksi dan distribusi. Yang ketiga, analisis reputasi, menilai bagaimana risiko dapat mempengaruhi persepsi publik dan kepercayaannya konsumen. Terdapat analisis kepatuhan, memeriksa kesesuaian dengan peraturan dan potensi sanksi hukum di negara. Terus, yang cara ketiga, dengan evaluasi dan prioritaskan risiko. Risiko dievaluasi berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Risiko dengan dampak tinggi, kemungkinan tingginya harus diprioritaskan untuk mitigasi segera. Yang keempat, dengan mitigasi risiko. Mengembangkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi. Strategi mitigasi dapat mencakup restruksi utang dengan negosiasi ulang dengan kreditur untuk mendapatkan ketentuan pembayaran yang lebih fleksibel. Terus ada perbaikan operasional, meningkatkan efisiensi produksi dan manajemen kualitas. Terus dengan melakukan komunikasi kepada publik atau kepada masyarakat, yaitu mengembangkan strategi komunikasi untuk mengembalikan kepercayaan konsumen kepada mitra bisnis. Tujuannya adalah agar para customer yang membeli suatu produk kita itu membeli kembali bahwa produk kita itu betul-betul
betul bagus dan dinilai kualitas yang bagus. Terus ada kepatuhan hukum, memastikan semua aspek operasi melalui peraturan yang berlaku untuk menghindari sanksi hukum. Kepatuhan hukum ini kita harus mematuhi segala hukum, baik itu hukum dari keuangan, pajak, dan lainnya. Terus dengan syarat kelima itu memonitoring dan review. Setelah langkah-langkah mitigasi diterapkan, penting untuk memantau hasilnya secara terus dan melakukan review berkala untuk menyesuaikan strategi manajemen risiko. Maksudnya adalah dengan seperti hampir sama dengan auditing atau memeriksa kembali, memantau dari risiko-risiko yang terjadi perusahaan PT Nyonya Menner. Oke, kita ke bagian yang paling terakhir jadinya pada bagian 5 terkait tindakan koreksi dan pencegahan risiko PT Nyonya Menir. Oke, next slide. Jadi di sini kelompok kami berdiskusi terkait tindakan koreksi tersebut. Setidaknya ada 4 poin penting. Yang poin penting pertama itu restrukturisasi keuangan. Untuk restrukturisasi keuangan ini yang pertama itu bisa melakukan peninjauan utang. Jadi lakukan audit menyeluruh untuk mengetahui total utang dan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang tersebut. Jadi di sini ditinjau ulang terkait rasio utang, terkait kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran total utang atau kewajiban perusahaan. Bisa dilihat nanti juga terkait cash flow-nya apakah mencukupi cash-nya atau bisa juga asetnya apakah lebih besar dibandingkan total kewajibannya. Lalu yang kedua, negosiasi dengan kreditur. Bernegosiasi ulang dengan kreditur untuk memperpanjang tenggat waktu pembayaran atau mengurangi bunga utang. Jadi mungkin bisa melakukan tinjauan ulang untuk meminta keringanan kepada kreditur agar bisa diperpanjang tenggat waktunya, misalnya menggunakan surat hutang itu, misalnya 1 tahun gitu, mungkin bisa negosiasi jadi 2 tahun atau mungkin dikurangi bunga hutangnya. Lalu yang kedua, perbaikan manajemen. Yang pertama, penggantian manajemen. Jika ada indikasi bahwa manajemen saat ini tidak efektif, pertimbangkan untuk mengganti pimpinan dengan profesional yang berpengalaman dengan turnaround manajemen. Lalu yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Investasikan dalam pelatihan untuk manajemen dan karyawan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi mungkin ini bisa seperti karyawannya diberikan pelatihan gitu, mungkin seperti kayak diklat atau hal sejenis untuk meningkatkan kapabilitas SDM di PT Nyonya Menir. Lalu yang ketiga, peningkatan inovasi produk. Yang pertama, riset dan pengembangan R&D. Alokasikan dana untuk R&D guna menciptakan produk baru yang sesuai dengan tren pasar saat ini. Jadi perlu adanya riset terkait kita lihat apa kebutuhan atau tren saat ini di pasaran. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Misalnya kan kalau di kalangan orang muda ini kan mungkin kurang populer atau jamu itu dianggap kayak gak enak atau gimana, mungkin bisa dikembangkan varian jamu yang misalnya disukai oleh kalangan muda, misalnya ditambahkan madu atau sejenisnya gitu. Terus lalu yang kedua, kolaborasi dengan pihak ketiga, bekerja sama dengan universitas atau lembaga riset untuk mengembangkan formula baru dan meningkatkan kualitas produk. Ini bisa menggandeng kampus-kampus atau lembaga riset. Lalu yang keempat, pemasaran dan branding. Yang pertama, revitalisasi brand. Lakukan kampanye pemasaran untuk memperbarui citra merek agar lebih relevan dengan konsumen muda. Ya, ini mirip juga
tadi seperti yang sebelumnya. Lalu yang kedua, digital marketing, manfaatkan media sosial dan platform online untuk mencapai audiens yang lebih luas. Bisa juga ini dengan menggandeng influencer. Jadinya biar kan kalau influencer punya engagement yang lebih luas ya, jadi ya bisa menarik audiens yang lebih banyak, lebih luas gitu. Apalagi kan influencer zaman sekarang kan biasanya dikenali oleh banyak kaula muda seperti itu. Lalu apa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan? Jadi yang pertama, manajemen keuangan yang ketat. Anggaran dan perencanaan keuangan, buat anggaran yang realistis dan lakukan perencanaan keuangan jangka panjang. Yang kedua, cadangan dana darurat, sediakan dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga. Lalu yang kedua, adaptasi terhadap tren pasar, pemantauan pasar, yaitu terus pantau perubahan tren dan preferensi konsumen agar produk tetap relevan. Jadi perlu melakukan adaptasi dengan situasi pasar saat ini, termasuk juga preferensi konsumen, karena hal yang pasti itu merupakan perubahan itu merupakan hal yang pasti gitu. Jadi perlu dinamis dalam hal ini. Lalu yang kedua, fleksibilitas produk. Siapkan portofolio produk yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Lalu yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan berkelanjutan. Berikan pelatihan berkala kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Jadi ada refreshment pengetahuan, knowledge gitu. Atau bisa juga misalnya studi banding atau apa untuk melihat mendapatkan sudut pandang baru seperti itu. Lalu yang kedua, insentif karyawan. Berikan insentif pada karyawan yang menunjukkan kinerja tinggi dan kontribusi signifikan. Ini bisa mendorong juga agar karyawan bisa all out dalam memberikan performa dan kinerja mereka, karena setiap yang mereka lakukan diberikan insentif, diberikan penghargaan, reward gitu. Jadi otomatis karyawan bisa lebih bersemangat. Lalu yang keempat, manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko potensial di setiap aspek operasional dan buat rencana mitigasi, rencana pencegahan. Lalu yang kedua, asuransi bisnis. Pertimbangkan untuk memiliki asuransi yang melindungi bisnis dari risiko finansial. Ini lebih ke setelahnya gitu. Preventifnya pencegahan. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.